Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita menyampaikan terkait dengan rancangan acak kelompok. Kalau kita kemarin sudah membahas mengenai rancangan acak lengkap, nah saat ini kita membahas yang sedikit lebih rumit ya, yaitu rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok ini biasa disingkat dengan RAK ya, atau rancangan acak kelompok. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Randomized Complete Work Design, jadi RCBD gitu ya. Kemudian digunakan jika kondisi areal atau unit percobaan itu tidak homogen. Kalau kita RAL kemarin itu harus kondisi unit percobaan itu homogen ya. Tapi kalau di lapangan kan kita sulit menemukan bahwa kondisi lahan itu homogen, sehingga alternatif yang digunakan untuk kajian lapangan biasanya itu menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, di dalam rancangan ini petakan percobaan dibagi menjadi beberapa kelompok ya, atau blok ya. Kemudian masing-masing kelompok dibagi menjadi beberapa peta yang banyaknya sama dengan jumlah perlakuan. Tujuannya apa? Tujuan dalam ini yaitu adalah untuk menjaga agar keragaman antar perlakuan dalam satu kelompok itu sekecil mungkin. Jadi menjaga agar keragaman antar perlakuan dari satu kelompok ini sekecil mungkin. Karena di dalam lahan yang heterogen itu kita harus membuat unit-unit petak-petak yang di dalam satu peta itu kita usahakan homogen. Nah, intinya di situ kita untuk mengurangi heterogenitas di dalam unit percobaan. Nah, kemudian langkah yang dilakukan untuk rancangan antar kelompok itu apa? Yang pertama adalah tentukan dulu jumlah perlakuannya apa dan jumlah kelompoknya berapa gitu ya. Jumlah perlakuannya berapa, jumlah kelompoknya berapa. Kemudian tentukan lokasi percobaan dan yang ketiga adalah buat denahnya. Denah percobaan harus dibuat dulu. Setelah itu kemudian lakukan pengacakan ya. Contoh ini misalnya. Lokasi pengamatannya di sini, kemudian ada berapa perlakuan? Ada 5 perlakuan. Kemudian di lokasinya ada 3 tempat di sini. Ada 5 perlakuan. Nah, setiap lokasi ini, setiap blok ini ya, blok ini kita uji 5 perlakuan tadi itu. Maka kita buat denah ya. Denahnya itu kita kotak-kotak ini sebanyak 5 perlakuannya, petak-petak ini ya. Dalam satu peta ini kita menganggap bahwa ini homogen dalam satu peta ini. Maka lalu perlakuan kita randomkan di sini, kita acak. Kalau sedikit ini kita menggunakan tidak perlu bilangan acak, tapi kita menggunakan lotre pun bisa ya, dengan peluang itu ya. Kita masukkan 5 perlakuan ini ke dalam apa itu namanya kotak, kemudian kita ambil petak 1 keluar angka apa? D1, misalnya. Petak 2 keluar angka B1 dan seterusnya. Dan di blok 2 juga sama, kita menggunakan metode peluang tadi itu ya, atau lotre tadi juga bisa. Dan blok 3 juga sama, karena ini unit percobaannya sedikit aja. Nah, sepertilah denah untuk rancangan acak kelompok, di mana dalam kelompok ini digunakan karena kondisi lahan yang homogen. Nah, kemudian kita menuju ke kasus terkait dengan rancangan acak kelompok ya. Nah, di sini ada sebuah penelitian ya, sebuah penelitian bidang budidaya kehutanan melakukan uji provenan atau disebut uji tempat asal dari spesies jati yang ditanam di daerah humida tropika, Kalimantan Selatan. Humida tropika itu ya tempat kita ini. Kemudian jati tersebut didatangkan dari 8 provenan ya, dari 8 provenan, provenan A, provenan B, provenan C, provenan D, E, F, G, dan H. Artinya berasal dari yang tersebar dari Jawa Timur hingga Jawa Barat. Itu misalnya, contohnya misalnya dari Jawa Timur ya, dari Ngawi, dari Blora, dari Jember, dari Madiun, kemudian sampai ke nanti ke barat itu misalnya dari Jogja, kemudian dari Jawa Barat, kemudian ini semuanya tersebar dari Jawa Timur hingga Jawa Barat. Kemudian diklasifikasikan provenan A, provenan B, C, sampai H. Kemudian menggunakan 5 ulangan ya, ini bloknya menjadi 5 ulangan blok ini. Maka jenis jati mana dari provenan mana yang menunjukkan respon terbaik dari volume
meter kubik yang dihasilkan pada umur 10 tahun. Jadi ini ditanam, kemudian ditumbuhkan di lapangan, kemudian diuji, dan setelah 10 tahun baru kita mengukurnya. Maka hasil pengukuran seperti tabel berikut ya, yaitu ada provenan A, jati A. Dari provenan A ini pada blok 1 ditanam pada blok 2, pada blok 3, blok 4, blok 5. Provenan B juga sama, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5 juga sama, sampai provenan H ya. Nah, blok pengamatan ini yang disebut dengan kelompok ya, yang disebut rancangan acak kelompok. Kita menggunakan blok-blok pengamatan. Nah, di dalam satu blok ini kita menganggap bahwa kondisinya homogen. Maka dibuat peta, satu peta ya. Nah, ini dibuat homogen. Tapi antar blok ini biasanya heterogen ya. Maka kita menguji nanti apakah perlakuan itu berbeda, blok juga berbeda, itu nanti kita uji di dalam SPSS-nya. Oke, langsung kita mengerjakan ini dengan menggunakan SPSS terlebih dahulu seperti biasa yang di RAL. Kita menggunakan atribut Excel ya, supaya mudah untuk mengetiknya ya. Kita pindah aja di format Excel ya. Kita stop share screen dulu, kemudian kita pasang yang Excel-nya. Nah, ini adalah data yang sudah kita pindah ke Excel ya. Ini varietas A, B, C, atau perlakuan A, B, C, sampai H ya. Kemudian di blok 1 menghasilkan volume meter kubik 42,2 meter kubik per hektar. Kemudian sampai blok 5 adalah 27,6 meter kubik per hektar. Nah, ini semua telah diujikan di lapangan seperti ini. Kemudian kita pindah ya, karena di dalam format SPSS itu menurun ya, maka kita pindah ke sini. Blok, kemudian perlakuan, kemudian volume. Blok kita taruh karena bloknya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka kita buat bloknya 1, 2, 3, dan ke bawah terus sampai ke 5. Kemudian berapa perlakuannya? Ada 8, sehingga blok 1, blok 1, blok 1, blok 1 sampai angka 8. Karena 8 perlakuan. Maka ini blok perlakuan dan volume. Ada 8, kemudian blok 2 itu ada 8 perlakuan. Kemudian blok 3 ada 8 perlakuan juga. Kemudian blok 4 ada 8 perlakuan, dan seterusnya sampai blok 5 ada 8 perlakuan. Maka nilainya tinggal kita masukkan. Blok 1 perlakuan 1, 4, 2, blok 1 perlakuan 2, 4, 5, terus ke bawah ini dipindah ke sini semua. Ya. Setelah muncul data seperti ini, maka kita akan mengcopy data ini ya. Mengkopinya jangan sampai bersama tulisannya ya, angkanya aja yang kita copy ya. Kita copy data ini, kita pindah ya, ke format SPSS ya. Kita Ctrl C dulu, kita copy. Kemudian kita stop share screen dulu, kita naikkan yang SPSS-nya. Nah, ini sudah muncul layar SPSS-nya. Maka kita masuk ke data view ya. Seperti biasa kita masuk ke data view, kita copy datanya, Ctrl V. Nah, lalu kita balik ke variabel view di bawah ini. Variabel ini data view, kemudian ke variabel view. Nah, kita tadi, apa tadi yang pertama tadi? Yang pertama tadi adalah, yang pertama disebut dengan blok. Kita tulis saja di sini. Yang pertama adalah blok. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah perlakuan. Kemudian yang ketiga disebut respon atau hasil. Yang kita sebut aja hasil. Nah, kemudian kita labeli seperti biasa ya. Kita di value-nya kita labeli. Untuk blok 1 tadi disebut blok 1 add ya. Kemudian 2 ini adalah blok 2 add. Kemudian untuk 3 ini adalah blok 3 add. Kemudian 4 adalah blok 4 add lagi. Kemudian terakhir adalah 5, ini adalah blok
5 add. Kemudian kita oke ya. Sudah, kita lalu perlakuan. Perlakuan kita karena ini tadi 8 kita naikkan di width-nya ini ya. Nomornya ini kan tadi ada 8 perlakuan, kita naikkan 9 ya supaya memuat ya. Lalu kita cek di sini untuk nilai perlakuan tadi adalah perlakuan 1 disebut dengan eh, varietas atau A, jati A tadi ya. Kemudian 2 itu adalah jati B, 3 adalah jati C, 4 adalah jati D, 5 adalah jati E, 6 jati F, 7 jati FG, kemudian 8 jati G, H ya. Oke, kita add dan kita oke kan. Nah, sudah. Berarti kita sudah mendapatkan keterangan ini blok, ini sudah, dan ini sudah ada nama-namanya, lalu kita uji ya. Analyze ya, kita uji analyze. Analyze. Kemudian kalau kemarin kita one way itu menggunakan komparmen, kita sekarang menggunakan JLM ya, General Linear Model, kemudian Univariate. Univariate. Nah, kemudian kita sudah ada tadi, kita sudah sampaikan ada blok ya, ada perlakuan, ada hasil. Maka dependent variabel yang terikat ini ya, dependent ini kita masukkan hasil ya. Nah, kita masukkan hasil, kemudian fixed factor kita masukkan dua-duanya, yaitu blok dan perlakuan kita masukkan dalam fixed factor. Lalu langkah selanjutnya adalah kita cari model dulu. Modelnya apa? Kita menggunakan custom. Jadi custom ini kita masukkan blok, kita masukkan ke model, perlakuan kita masukkan ke model ya. Nah, lalu sesudah lalu kita continue. Continue. Lalu yang langkah kedua apa? Yaitu kita ke post hoc ya. Post hoc analysis, maka kita akan menguji perlakuan, maka kita masukkan aja perlakuannya. Perlakuannya, lalu uji analisis yang kita gunakan apa? Yaitu bisa LSD, bisa Tukey, bisa Duncan ya, kita gunakan aja yang Duncan. Nah, kita continue. Nah, setelah itu sudah semuanya lalu kita oke. Maka kita tinggal menunggu hasil ya, hasil analisisnya. Lalu kita stop share screen, kita masukkan hasil analisisnya. Hasil analisisnya, share ya. Nah, ini adalah hasil analisis dari ANOVA tadi, dari SPSS tadi. Yang pertama kita cek ya, blok ada 5. Ada jumlah datanya ada 8, 8, 8, 8, 8, berarti pas semua. Namanya komplit blok sudah ini. Perlakuannya ada 8 dari jati A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini sudah pada 5 blok sudah. Ini sudah clear. Kemudian kita cek tes Baldwin subject effect ya. Jadi kita lihat yang di test of Baldwin subject effect, yang perlu kita lihat di sini ada 2 yaitu yang perlakuannya. Perlakuan kita pindah aja ke dalam Word ya, ke dalam Word ya. Jadi ini supaya gampang kita pindah aja ke dalam Word yang apa? Yang ini kita pindah. Kita stop screen, kita masukkan di Word supaya gampang kita menulisnya. Kita share lagi.
Nah, jadi di dalam output SPSS tadi, kita punya yang disebut dengan perlakuan dan blok. Lalu kita menguji bahwa yang kita uji hipotesisnya apa? Kita ajukan di sini ya. Kita ajukan di depan sini. H0 adalah perbedaan varietas tidak berpengaruh terhadap peningkatan volume kayu. Kalau H0, H1 adalah perbedaan varietas berpengaruh terhadap peningkatan volume kayu. H0-nya yaitu perbedaan varietas. Maka ketentuannya adalah jika kita copy yang di bawah ini, jika ketentuannya jika probabilitasnya atau signifikannya itu lebih besar dari 0,05, kemarin ya kita menguji dengan mana 0,05, maka H0 diterima dan sebaliknya probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Atau orang bicara kalau lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan. Kalau lebih kecil dari 0,05 disebut signifikan, bahasa umum yang kita gunakan di situ ya. Nah, maka di sini kita melihat perlakuan di sini adalah nilai signifikannya 0,000. Berarti berapa? Berarti lebih kecil dari 0,05. Maka H1-nya perbedaan varietas itu diterima dan H0-nya ditolak. Artinya apa? Artinya perbedaan varietas itu berpengaruh nyata terhadap peningkatan volume kayu. Jadi ini kalau dalam bahasa umum untuk perlakuan ini adalah signifikan. Kemudian bloknya gimana? Bloknya 0,054 lebih besar dari 0,05 berarti untuk bloknya, perlakuan bloknya tidak signifikan. Oleh karena itu kita menguji yang di perlakuan varietas atau perlakuan jatinya, yaitu yang signifikan. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa dalam hasil dari Bedwin test ini kita lihat corrected modelnya. Corrected modelnya sebesar berapa? Sebesar 8214,843 A. A-nya itu apa? Yaitu 0,933. Atau artinya apa? Model yang kita bentuk, ketepatan model tersebut adalah sebesar 93,3%. Ya, itu cukup bagus ya, sangat bagus ya, itu 93,3%. Harapan kita sih sebenarnya 100%, tapi tidak mungkin karena ada galat percobaannya, ada galatnya. Jadi ini untuk R square-nya di pangkat A ini dengan kita melihat 0,933 ini berarti ada 93% ketepatan model yang kita gunakan itu sudah bagus sekali. Nah, kemudian setelah kita cek bahwa perlakuan ini berpengaruh nyata ya, maka kita lihat di post hoc analisis tadi menggunakan Duncan ya, menggunakan Duncan tadi hasilnya adalah seperti ini. Kita turunkan dulu. Nah, kita langsung beri label aja di sini ya. Di sini kita beri label aja, ini adalah kolom A. Kemudian boleh aja ini kolom dibalik juga boleh ya. Tapi saya biasa diurutkan begini ya. Ini kolom A, ini kolom B, kemudian kolom C. Dan yang terakhir kolom D. Nah, ini boleh aja, A-nya di sini juga boleh. Ini D-nya di sini, D, D, C, C, B, B, A boleh. Ini dibalik aja. Ini namanya notasi aja. Notasi kita yang penting kita pemahaman kita sudah sama pada pengujian 0,05. Nah, dari data ini, dari hasil uji ANOVA tadi, bahwa untuk jati F dan H,
Jati F dan H, ini ya, jati F, H, ini diberi subsetnya adalah, atau kalau dalam penulisannya, F pangkat, apa itu namanya, kita kasih tanda pangkat A ini. A gini ya. H juga sama. H juga A. Jadi ini F dan H ini A. Kemudian H. Kemudian di kolom kedua kita kasih B. Yaitu C masuk ke dalam kolom B. Nah, ini penjelasannya gimana? Kalau H ini kan ada di subset 1 dan subset 2, maka H ini kodenya ada 2, A dan B. Nah, kemudian C, jati C, jati C ini hanya ada 1, yaitu kode B aja. Jati C itu kodenya B saja. Oleh karena itu apa? Kalau jati H ini apa? Jati H ini tidak berpengaruh nyata dengan jati C. Tetapi jati F berpengaruh nyata terhadap berbeda nyata atau berbeda nyata, bukan berpengaruh ya, berbeda nyata terhadap jati C. Tetapi jati F tidak berbeda nyata dengan jati H. Jati H itu berbeda nyata dengan jati C ya, tapi jati H ini tidak berbeda nyata dengan jati F, tidak berbeda nyata dengan jati C, tapi berbeda nyata dengan jati C, jati D, G, B, A. Nah, ini pembahasannya gitu ya. Kemudian jati D, G, B, A ini satu subset, kita kode C, berarti apa? Jati D, G, B, A ini tidak berbeda nyata. Tidak berbeda nyata antara jati berikut ini. Tapi jati D, G, B, A ini berbeda nyata dengan jati E, berbeda nyata dengan jati C, berbeda nyata dengan jati H dan F. Kemudian yang terakhir adalah pada subset 4, yaitu jati E. Jati E. Jati E ini memiliki notasi adalah, jati E itu adalah D. Yaitu kalau kita bicara di sini, kita ini jati E. Kemudian jati D, D sama dengan G sama dengan B sama dengan A memiliki notasi C. Ya, itu ya. Nah, ini artinya apa? Saya ulangi ya. Jati F ini tidak berbeda nyata dengan jati H, tetapi berbeda dengan jati C. Kemudian berbeda juga dengan jati DGBA dan berbeda juga dengan jati E. Jati H ini tidak berbeda nyata dengan jati F, tidak berbeda nyata juga dengan jati C, maka kodenya AB. Jati D ini tidak berbeda dengan jati G, jati B, jati A, tetapi berbeda dengan jati E, dan berbeda dengan jati C, dan berbeda juga dengan jati H dan F. Jati E ini berbeda dengan jati A, B, G, D, C, F. Jadi, namun yang paling baik yang mana? Bahwa varietas yang paling memberikan respon paling tinggi adalah jati E. Jati E memberikan respon pertumbuhan paling tinggi sebesar 68,40 meter kubik per hektar. Jadi apa? Kalau ditanam di Kalimantan Selatan, jati E ini memberikan respon paling tinggi, memberikan hasil paling tinggi. Sehingga kalau
kita rekomendasikan adalah Humida tropika, maka jati E ini sebesar 68,40 itu memberikan respon yang paling bagus. Nah, di bawahnya itu adalah di subset 3 yaitu jati E, A, B, G ya. Kalau kita memberikan alternatif lain di bawahnya ini. Tapi yang paling bagus di sini adalah jati E sebesar 68,40 meter kubik per hektar. Nah, disinilah hasil uji Duncan untuk menguji rancangan acak kelompok. Ini salah satu faktor ya, nanti kita akan berikan video lagi terkait rancangan acak kelompok 2 faktor. Nah, saya kira demikian untuk hasil uji rancangan acak kelompok ya, nanti tolong dipahami dan nanti kita berikan tugas-tugas untuk dikerjakan sesuai dengan format RAL maupun RA ya yang sudah kita sajikan video sebelumnya. Terima kasih. Saya akhiri. Akhirul qouli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.